Pengalaman horor pas lagi syuting film Menjelang Maghrib yaitu waktu itu nih, kalian nih kasih tunjuk ya foto aku pas menjelang maghrib. Banyak sekali pro and kontra, ternyata aku trending di Twitter. Dimana kayak seru juga nih nontonin orang-orang berantem nih. Kayak Moana kan dari Polinesia, sedangkan Novi dari Indonesia, nggak mungkin lah kepilih. Apa kulitnya kusam banget kayak gitu, terus rambutnya juga nggak pernah sisiran ya namanya juga orang keriting gimana ya. Buat kamu, jangan pernah takut gagal, karena yang gagal itu ketika kamu tidak berani untuk mengambil langkah ke depan. At least kalau kamu sudah berani mengambil langkah ke depan dan kamu gagal, kamu sudah tahu rasa kegagalan itu apa, dan itulah yang menjadi motivasi kamu untuk menjadi versi yang terbaik ke depannya. Aku, seorang penyanyi, it's me, Novia Bahmit. Perjalanan diajak ke Wonderland Indonesia itu sangat unik. Dari banyaknya penyanyi yang kepilih aku, alhamdulillah ya. Ya rezeki nggak kemana ya. Waktu itu mungkin fix dia memilih aku tuh karena mungkin dia melihat aku terjun dari tebing ke pantai. Mungkin dia melihat, oh ini merepresentasikan Indonesia banget ya. Udah rambutnya dibuka, keriting ya kan. Terus kulitnya juga kayak gini. Terus aku loncat dari tebing ke pantai. Waktu itu pas covid awal tuh aku pulang kampung tuh. Nah aku kan mainnya kayak gitu-gitu ya. Kayak pantai, gunung gitu. Akhirnya seminggu sebelum dia suruh aku berangkat ke Bali, dia telepon, manajer telepon, ini ada mau project nih gitu, tapi aku nggak tahu nih project besar atau biasa gitu, tapi udah dikirimin lagunya. Kok aku dengerin lagunya, kok lagunya keren banget nih, lagu-lagu daerah tapi digabung gitu jadi satu gitu kan, belum kebayang tapi visualnya seperti apa. Terus udahlah, mau kepilih atau belum kepilih pun aku udah ngapalin lagunya gitu, kayak aku juga nggak ngapa-ngapain kok di kampung gitu kan. Ya udah aku dengerin terus lagunya, aku hafal. Akhirnya jadi berangkat ke Bali. Oke, dari kampungku tuh langsung flight ke Bali. Terus ketemu sama Kak Alfi, Kak Rinka, dikasih lihat visualnya. Terus aku langsung kayak, hah serius? Kayak gini videonya. Karena sekeren itu woy, kayak Indonesia harus bangga, Pak Jokowi harus nonton Wonderland Indonesia. Ya, aku sangat menyarankan teman-teman untuk minta tag Pak Jokowi, tonton video Wonderland Indonesia. Nggak tahu ya udah nyampe ke Pak Jokowi atau belum. Siapa tahu kan abis itu kita diajak ke istana ya kan, sama Kak Alfi. Jadi waktu itu udah tuh kita syutingnya 3 hari kayaknya deh, 3 hari untuk syuting visualnya, terus 1 hari untuk take vokal, nggak nyampe sehari juga, setengah hari gitu. Jadi secepat itu dan mereka sekeren itu karena Kak Alfi dia punya timnya sendiri, Dewa Atlantis, di mana animasinya sendiri, productionnya juga sendiri gitu. Jadi mereka benar-benar ngekonsepin itu sendiri dari 8 bulan sebelumnya. Seperti yang aku bilang, kalau kendala sih tidak ada ya, karena memang aku adalah anak hutan yang suka main di alam. Jadi disuruh nyeker pun, disuruh naik batu pun aku aman-aman, dan aku sebenarnya lebih suka syuting di outdoor yang kena matahari langsung, karena aku merasa kayak lebih wow gitu, lebih shining gitu. Kalau udah kena matahari itu aku langsung kayak, inilah aku, Novia Bahmit gitu. Benefit yang aku dapatkan setelah trending 1 Wonderland Indonesia, pastinya orang-orang semakin tahu aku, dan aku dijuluki sebagai Queen of Wonderland Indonesia. Jadi kemana-mana aku selalu dibilangnya, oh ini sih itu ya yang nyanyi di apa tuh Wonderful Indonesia. Wonderful, Wonderland bukan Wonderful. Ya gitu pokoknya. Dan aku juga lebih banyak belajar tentang Indonesia, dimana di setiap lagu itu kan beda-beda daerah, beda-beda bahasa, dan juga kostum-kostumnya berbeda-beda. Jadi mau nggak mau ya aku juga tahu gitu loh, harus tahu
apa sih dari lagu ini? Oh, lagu ini ternyata kayak aku baru tahu. Lalu ngaro tengah bangket bawah gunung. Itu lagu-lagu dari apa ya? Jadi aku selalu belajar setiap bahasa dari daerah tersebut. Karena kan nggak gampang. Kalau dibilang kalau salah sedikit dari kata-kata yang ada di bahasa itu pasti apa ya, orang yang ada dari daerah itu pasti langsung bakalan komen yang wah salah nih gitu. Sensitif kan, lumayan sensitif kalau salah bahasa daerah tersebut gitu. Jadi aku harus belajar juga sebelum tag. Alhamdulillah dikasih karunia sama Allah, dimudahkan ya. Kayak aku nggak begitu sulit untuk menghafalkan. Jadi yang penting aku peka dengan musiknya aja, aku dengerin berulang-ulang kali sambil aku denger, sambil aku baca juga gimana cara dia pelafalannya, intonasinya seperti apa. Jadi aku benar-benar ngikutin dari suara dari lagu originalnya tersebut gitu. Yang pertama aku pernah dulu short movie, Officially Friendship, terus juga film besar pertama yaitu Menjelang Maghrib, horror movie. Aku sebagai ODGJ di situ dan gak nyangka itu sampai top 3 box office, yang dimana mungkin orang-orang menonton itu karena mereka penasaran dengan versi Novia yang seperti hantu. Jadi ya terima kasih teman-teman yang udah nonton Menjelang Maghrib dan sampai sekarang juga masih ditonton sama mereka di YouTube. Dan sekarang lagi project untuk film Ku Kejar Mimpi. Aku sebagai anak dari timur Papua, jadi filmnya belum tayang, nanti akan tayang mungkin akhir tahun. Jadi jangan lupa nonton. Pengalaman horor pas lagi syuting film Menjelang Maghrib yaitu waktu itu nih, kalian nih kasih tunjuk ya foto aku pas Menjelang Maghrib. Ini foto ini ada hantu yang mirip seperti aku pas di lokasinya. Jadi hantu itu dia selalu ngikutin aku kemanapun aku pergi. Karena mungkin dia langsung nge-research ya, ini setipe sama aku atau apa nih? Mungkin dia pikir bisa diajak temenan kali ya, karena ini ya kayak aku bentukannya gitu, rambutnya gede, terus juga pakai putih gitu. Karena memang kita syutingnya di daerah Sukabumi, di mana 1 jam lebih dari kota Sukabuminya tuh masuk ke dalam hutan itu. Dan di dalam hutan itu ada hotel satu yang gede, nggak ada orang sama sekali di situ, yang kita doang yang tinggal di situ. Dan ketika kamu masuk ke hotel itu, ada foto Nyi Roro Kidul untuk welcomingnya gitu. Jadi lumayan serem banget. Rumahnya juga baru dibersihin karena itu benar-benar yang masih rumput semuanya. Itu rumah udah peninggalan orang-orang bule zaman dulu, tapi udah ditinggalin udah berapa lama dan itu rumah udah kumuh banget. Dan ketika aku lagi syuting pas maghrib, kita masih take tuh pas maghrib, pas aku teriak lagi dipasung, itu ternyata teman aku si hantu itu ketawa dia di atas pohon karena dibikinin gubuk di depan rumah itu untuk tempat si Nina yang ODGJ ini. Jadi ketika maghrib dia teriak, si teman aku ini dia ketawa di atas pohon gitu. Semuanya dengar, make up dengar, yang iniin rambut dengar. Dan abis itu mereka bilang ke aku, waktu itu pas kita take malam Jumat, bayangin aku pakai baju putih kayak kuntilanak, terus rambut aku dipakein latex, ini botak semuanya, terus ada rambut-rambut kayak yang dicabut-cabut gitu. Terus aku dipakein sling terbang-terbang di bambu-bambu, dari bambu ke bambu di tengah hutan. Alhamdulillah aku tidak penakut. Aku dulu sempat bisa lihat, tapi aku nggak mau. Aku bilang sama papa aku, karena aku ada turunan dari papa aku dan itu turun ke aku. Aku bilang, kayaknya aku nggak mau lihat karena aku tahu resikonya seperti apa. Ya nggak tenang aja gitu. Apalagi aku di dunia kayak gini. Kalau misalnya ketemu kayak gitu sering-sering akan mengganggu psikis aku, takutnya. Aku sempat waktu itu 2 hari itu nggak keramas karena udah capek banget karena kita syuting dari pagi sampai pagi. Video dan foto aku pas di Raja Ampat itu kan posisinya aku buka rambut,
Terus aku pakai rok Papua gitu kan, terus pakai headpiece-nya Papua. Nah itu banyak sekali tuh yang nge-tag Disney, ayo ikutan live actionnya Moana karena mereka lagi bikin sekarang. Nah sampai ada yang ngirimin aku untuk cara ikutan audisi itu di DM aku. Akhirnya aku baru tahu juga tuh, wah ternyata lagi ada live action Disney ya Moana gitu. Terus ya udahlah, aku lihat ternyata banyak sekali yang nge-tag aku gitu kan. Ya udahlah. Di situ tertulis nggak perlu bisa acting, tapi yang penting bisa nyanyi dan punya looknya Moana. And then aku pikir why not? Kenapa nggak aku coba aja gitu kan? Siapa tahu rezeki kan ya, walaupun yang ikut seluruh dunia juga belum tentu juga yang kepilih saya gitu. Yang penting sudah kirimin email, ya udah kayak nggak usah berekspektasi tinggi gitu. Jangan berpikir bahwasanya saya berekspektasi tinggi untuk dipilih sebagai Moana gitu, karena banyak sekali pro and kontra. Ternyata aku trending di Twitter dimana kayak seru juga nih nontonin orang-orang berantem nih, kayak Moana kan dari Polinesia sedangkan Novi dari Indonesia, nggak mungkin lah kepilih. Dalam hati gue, kenapa sih nih orang gitu. Kayak ya udah, yang penting kan kita udah mencoba, after that ya udah let it be aja, let it flow, kayak pasrah aja gitu sama yang di atas. Toh kalau rezeki kamu nggak bakalan kemana, yang penting kamu coba dalam hal apapun itu. Aku pengen banget film action untuk ke depan, karena apa ya, mungkin akan lebih seru dan lebih aku mungkin ya, dengan sisi tomboy aku, dimana aku suka sometimes aku bisa silat, aku bisa riding, terus juga pengen nge-challenge diri aku juga sebenarnya untuk film action. Aku nggak pernah tahu aku mau jadi apa ke depan, tapi aku selalu mengikuti sesuatu yang bikin aku senang gitu, karena itu adalah hal yang paling mahal menurutku. Jadi aku mengikuti apa yang aku senang, seperti aku dulu aku ikut silat, ternyata berguna untuk sekarang. Terus aku nyanyi berguna untuk sekarang, dan dari dulu tuh sampai sekarang aku Novia yang apa adanya gitu. Jadi ternyata sesuatu yang aku lakukan dulu itu dengan hati yang senang, sekarang juga aku mendapatkan sesuatu yang di luar pikiran aku, yang dimana itu aku banget gitu loh. Jadi nggak perlu yang aku bikin-bikin seperti orang lain. Karena kan kalau misalnya kita dikasih sesuatu, tapi itu bukan kita tidak nyaman dengan itu gitu loh. Sebenarnya ya, kalau ditanya, aku kalau bukan mau jadi penyanyi, pemain film mau jadi apa? Aku mau jadi atlet, jadi pemain bola, keren aja gitu menurutku. Kayak pemain bola atau perenang atau bulu tangkis atau pelari, nggak tahu, aku tuh suka random anaknya, kayak apa aja gitu karena dulu aku ngikut semua, kayak main bola iya, main volley iya, jadi sesuatu yang sport gitu kayaknya seru ya. Kalau untuk cita-cita ya pastinya jadi penyanyi. Nggak usah terlalu banyak mikir, sukai dulu apa yang kamu inginkan. Kalau kamu udah suka dengan sesuatu yang kamu inginkan, kamu tidak dengan pressure untuk melakukannya gitu. Jadi ketika aku melakukan sesuatu pun, jika dengan hati yang senang, kita tidak perlu dipaksa kok gitu. Karena ketika sesuatu dipaksakan itu tidak berjalan dengan mulus dan tidak akan konsisten gitu. Terhadap konten-konten yang aku bikin pun kebanyakan aku nyanyi, dan kegiatan aku di saat aku lagi ada syuting atau aku lagi sesuatu yang hal-hal yang aku senangi, make up, mau aku makan, mau aku lagi sharing untuk vokal, kayak gitu. Sebenarnya untuk konten kayak gitu aku nggak terlalu mikirin. Kayak ya udah aku lagi mau nyanyi, ya udah deh aku rekam aja, aku upload. Jadi sesuatu, aku sekarang belajar dari pengalaman. Aku tidak mau menaruh ekspektasi yang tinggi ke dalam hidup aku, dalam apapun itu, sehingga ekspektasi itu nggak bikin aku drop. Karena aku pernah menaruh ekspektasi terhadap hidup aku,
terhadap karya-karya aku, sehingga ketika itu drop dan tidak naik sesuai ekspektasi, malah itu yang bikin aku malas untuk berkonten, malas untuk ngapa-ngapain. Ya karena terlalu mikirin komentar netizen yang tidak baik gitu loh, yang tidak support. Padahal kalau kita kilas balik lagi pemikiran kita, momen itu, rezeki itu sudah diatur sama Allah gitu. Jadi kita cuman bisa berkarya terus. Nggak ada salahnya kok kalau kita terus berkonten, berkarya, nyanyi apa yang kita sukain, kita up aja terus gitu. We never know kalau kita dapat rezekinya lain daripada itu gitu. Dari video-video tersebut yang kita up. Ya terus berkonten aja, terus memotivasi. Buat teman-teman yang takut memulai karena mungkin kalian ngerasa kalian tuh dari daerah dan susah untuk berkompetisi dengan teman-teman yang dari Jakarta, jangan pernah berpikiran seperti itu. Manusia sudah diatur sesuai dengan derajatnya masing-masing gitu. Jadi akan lebih bagus kalau kalian mencoba gitu. Kalian melangkah untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depan gitu. Jadi untuk mencoba itu tidak ada salahnya. Kalian tunjukkan untuk anak-anak daerah, dimanapun kalian, di pelosok manapun kalian, tidak menentu kalau bahwasanya anak daerah itu tidak bisa sukses juga seperti anak-anak yang lain gitu. Ada banyak sekali contoh anak-anak daerah yang sukses di luar sana gitu. Jadi kalau kalian punya mimpi, ambil langkah yang baik dan jangan sia-siakan langkah itu. And one thing aku mau bilang sama kalian, don't compare yourself with others, because there's no comparison between moon and star. Jadi jangan pernah kalian membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain, karena nggak pernah ada tuh ceritanya bulan sama dengan bintang ataupun sebaliknya gitu. Jadi jadilah diri sendiri, jadi apa adanya, dan ikuti apa yang bikin kalian senang dan yang yang sudah dikasih ke kalian gitu, yang sudah dititipkan ke kalian, jangan pernah disia-siakan. Novia menghadapi netizen. Netizen yang tidak pernah akan ada habisnya. Kalau kalian menghadapi netizen dan terus kalian hadapi, tidak akan pernah ada habisnya seperti jalan tol. Ya, jadi aku sendiri tidak pernah menanggapi netizen. Even sometimes kayak aku nggak mau peduli sama netizen yang komen-komen buruk gitu kan. Tapi sometimes namanya juga manusia, kita pasti kalau baca komen pasti akan terpengaruh, kebawa pikiran, kebawa perasaan ya kan. Karena aku kayak gini, perasaan aku tuh kecil gitu loh, kayak sensitif gitu. Jadi aku meminimalisir komen-komen netizen dengan cara kalau misalnya aku lagi baca, aku mengambil sesuatu yang bisa dipetik aja, yang baik-baiknya. Yang jeleknya juga nggak usah diambil hati banget gitu loh. Ya anggap aja mereka adalah motivasi kita untuk bisa menunjukkan the better on me gitu, kayak untuk bisa menunjukkan sisi lebih baiknya aku lagi untuk mereka gitu. Karena ketika mereka bilang ini, oh Novia nggak bisa ini ya, nggak bisa itu, sebenarnya itulah yang menjadi motivasi kita. Oke, aku bakal nunjukin ke dia gitu. Tapi dibalasnya dengan karya, jangan dengan sensasi ya. Jangan pernah tuh dibalas. Karena kalau kalian balasin komen netizen, itu bakalan lebih parah lagi. Akan mengganggu kepikiran, psikis semuanya, dan gak akan selesai-selesai. Karena satu netizen nanti, karena biasanya mereka suka punya kelompok-kelompok tuh. Kayak misalnya dari kubu mana, gak suka sama artis ini, datang lagi tuh kubu dari artis ini buat nyerang si artis yang ini gitu. Banyak yang kayak gitu, jadi nggak usah diladenin sih. Bullying sebenarnya bukan dari dulu pernah kayak kulitnya kusam banget kayak gitu, terus rambutnya juga nggak pernah sisiran ya namanya juga orang keriting gimana ya, nggak pernah sisiran ya. Jujur li aku nggak pernah sisiran sih sampai sekarang pun. Jadi aku sisiran tuh pas lagi mau
mau mandi pakai shampoo terus pakai conditioner, baru aku sisir pakai jari aku sendiri. Karena tipe rambut aku kalau misalnya pakai sisir yang biasa itu bakalan satu-satu gitu jadinya, berantakan gitu. Jadi aku punya cara untuk stylingin rambut aku sendiri gitu. Jadi tidak sama seperti yang rambutnya lurus dan yang lain-lainnya gitu. Jadi masing-masing orang tuh punya caranya masing-masing. Terus juga aku selalu terima perkataan, oh Novia suaranya bagus, tinggi, tapi nggak pernah boom lagunya. Wah, itu yang menjadi PR saya sekarang gitu. Kayak sakit hati sih aku dengarnya ya, karena apalagi ketika aku dengar kayak gitu, oke, teman-teman aku semuanya, mereka sekarang pemegang platform music. I know it, I know. But please just, aku yakin rezeki itu sudah diatur gitu loh. Jadi aku nggak mau terpengaruh dengan omongan-omongan jahat itu. Dan aku yakin tinggal menunggu momen dimana aku yakin aja sama Allah gitu. Kayak Allah udah kasih aku waktu yang terbaik. Cuman Allah sekarang lagi lagi menguji aku. Kamu belum naik nih lagunya, apakah kamu konsisten dengan karya-karya kamu gitu. Jadi aku belajar dari situ, kayak sabar, dan itu dia, aku nggak mau berekspektasi dengan sesuatu, dengan karya-karyaku, supaya aku bisa lebih rajin untuk berkonten. Apa aja kita kontenin gitu. Tapi bukan, maksudnya budak konten, tapi maksudnya konten-konten yang ya emang aku nyanyi atau hal-hal yang memang aku sukai gitu. Dan aku sekarang juga lagi seneng untuk memotivasi kayak cuman view doang, tapi aku kasih kata-kata di mana relate dengan banyak orang gitu. Jadi apapun itu sih, kayak sabar, tinggal tunggu waktunya. Yakin pasti ada waktunya. Ngaruh sih ke kesehatan mental ya, karena mau gimana pun kadang aku kalau misalnya lagi jalan atau lagi kosong, kadang kan suka lewat tuh kayak aku baca komen yang itu kok jadi kayak keingat gitu. Padahal niatnya nggak mau baca, tapi kan namanya juga manusia, buka Instagram atau buka TikTok kan kebaca ya sekelintas gitu. Jadi kadang suka kebawa juga, kepikiran juga. Ada benernya sih netizen, cuman jangan, aku nggak mau tuh jadi sampai drop gara-gara itu gitu loh. Jadi gimana caranya aku ngelupain komen-komen itu, dan aku malah kayak memotivasi diri aku untuk jangan peduli dan tetap berkarya aja terus gitu. Mencintai diri sendiri menurut aku yaitu kita punya waktu untuk diri kita sendiri. Kita lebih dengerin apa maunya kita, karena yang tahu dirimu hanyalah kamu gitu. Jadi mau kita kerja keras apapun itu, kita harus punya waktu untuk quality time sendiri, untuk kasih present ke diri sendiri. Kayak terus kalau misalnya pun mau jalan-jalan atau mau beli barang sesuatu yang emang kita senangi, nggak apa-apa kalau kamu kerja keras, itu untuk memotivasi kamu lagi untuk kerja keras lagi, untuk dapatin sesuatu yang apa kamu mau, untuk supaya kamu senang, happy.